Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat meminum susu sebelum tidur. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya mengkonsumsi susu mengakibatkan gemuk. Belum tentu. Kalau misalnya ya kalian tidak berlebihan jumlah kalori dalam kurun waktu sehari sampai menjelang tidur dan masih ada sisa kalori yang bisa kalian konsumsi, jadi minum susu tidak masalah. Mungkin mengkonsumsinya susu low fat misalnya ya, yang lebih rendah kalori sekalipun tidak terpaut terlalu jauh, tapi misalnya ketika makan siang, makan sore, sarapannya kalian masih di batas kalori harian ya, tidak melebihi batas ambang kalori harian, maka tidak akan bermasalah, tidak akan membuat kalian gemuk seperti itu. Oke, terus kemudian manfaat meminum susu menjelang tidur yang pertama yaitu dapat membantu merilekskan tubuh seperti itu. Nah, ada zat yang namanya troptofan yang akan berubah menjadi hormon melatonin ya, dan ini akan membuat kita lebih rileks, lebih tertidur lelap. Jadi bagi kalian yang mungkin sering terbangun dan sebagainya, kita sarankan untuk mengkonsumsi susu menjelang tidur. Terus kemudian ya, selain merilekskan tubuh, juga mampu menenangkan saraf otak ya. Jadi bagi seseorang yang tertidur ya, yang sering mengalami kondisi di mana otak kalian masih bekerja dan memikirkan banyak sekali hal, maka minum susu sebelum tidur bisa meredakan hal tersebut atau menghindarkan diri Anda dari hal tersebut. Terus kemudian yang ketiga, mampu melancarkan sistem pencernaan. Nah, bagi kalian yang mungkin ya kesulitan BAB di pagi hari, maka coba kalian bisa mengkonsumsi susu atau meminum susu sebelum tidur ya. Nanti ketika pagi hari Anda akan terhindar dari sembelit dan susah buang air besar jika mengkonsumsi susu secara rutin. Terus kemudian yang keempat, mengurangi nafsu makan malam. Ya, jadi bisa mengganti kebutuhan kalori dan kebutuhan nutrisi dengan susu ya. Jadi banyak orang juga yang misalnya tidak bisa tidur kalau merasa lapar. Nah, untuk mengganti makanan di malam hari bisa diganti dengan susu. Terlebih lagi ya, kalau susu kemasan kita bisa melihat, atau mungkin susu yang kita buat sendiri bisa kita lihat jumlah kalori di dalamnya. Jadi kita masih punya perhitungan terhadap jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya susu mampu memberikan suplai energi yang cukup ketika kita bangun di pagi hari. Selain menyehatkan, juga memberikan manfaat berupa kandungan kalori di dalamnya, kandungan sumber energi di dalamnya yang akan membuat kita lebih bersemangat, lebih bisa mendapati pasokan energi di pagi hari. Terus kemudian selanjutnya, manfaat dari mengkonsumsi susu menjelang tidur adalah melembabkan kulit kering. Jadi bagi kalian yang mengalami kondisi di mana kulitnya cenderung kering, butuh lembab, maka kalian bisa mengkonsumsi susu, karena susu akan meningkatkan kinerja asam laktat sehingga ya membuat kulit kalian lebih termoisture ya, artinya tidak terus kemudian kusam, tidak kering, tidak ya, nampak lebih sehat lah. Juga menghindarkan kulit dari efek radikal bebas, sinar UV dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir, manfaat dari mengkonsumsi susu menjelang tidur adalah mencegah kanker usus ya. Jadi kanker usus ini atau biasanya diawali dari tumor ya, tumor ganas di daerah usus atau yang disebut sebagai adenoma. Nah, adenoma ini lama-kelamaan akan sangat ganas sehingga mengakibatkan kanker, dan dapat dicegah dengan minum susu, terutama susu yang mengandung kalsium yang tinggi. Jadi susu kalsium tinggi ini secara klinis terbukti efektif untuk menekan pertumbuhan tumor adenoma. Jadi meminimalkan kemungkinan Anda untuk terserang penyakit kanker usus. Jadi bisa diminum secara rutin untuk memberikan manfaat tersebut. Nah, itu
berkaitan dengan manfaat mengkonsumsi susu menjelang tidur. Jadi tidak serta-merta membuat gemuk ya, karena jumlah kalori secara keseluruhan tidak hanya susu saja. Susu pun bisa akan mengakibatkan gemuk kalau jumlahnya terlalu banyak ya, kalorinya tidak sesuai dengan kebutuhan kalori harian kita. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.